Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Indastiawati dengan NIM 211011105 dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit Universitas Bali Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan tinjauan pustaka komunikasi massa. Yang pertama yaitu teori komunikasi massa. Teori komunikasi massa menurut buku yang dibuat oleh Malvin L. Derul yang menerangkan yang pertama yaitu The Individual Difference Theory, yaitu setiap individu memiliki potensi, pengalaman, dan lingkungan yang berbeda sehingga mempengaruhi media massa pun akan berbeda pada setiap individu. Yang kedua, The Social Category Theory, yaitu setiap kelompok audiens dari kategori yang sama cenderung untuk menyukai pesan yang sama dan seringkali memberikan respon yang relatif sama. Yang ketiga, The Social Relationship, yaitu didasari oleh penelitian Paul Razar-Self, Bernard Bestron, dan Eus Katz yang menekankan hubungan informal lebih signifikan dalam mempengaruhi khalayak. Yang keempat, The Culture Norms Theory. Isi media massa dapat mengubah audiens sehingga mereka memiliki opini baru terhadap suatu hal. Seorang individu akan berubah apabila dia sudah menjadi audiens media massa. Adapun teori komunikasi massa menurut penelitian terdahulu. Teori ini yang dibahas dan ditulis di jurnal Repository, yaitu teori komunikasi media massa by Muhammad Kadarudin Abdullah. Yang pertama yaitu teori dependensi, yaitu teori ini memprediksi bahwa khalayak tergantung kepada informasi yang berasal dari media massa dalam rangkaian memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu Culture Imperialism Theory, dikemukakan oleh Herb Selker tahun 1973. Teori ini berguna untuk menjelaskan bahwa bangsa barat mendominasi media di hampir semua bagian di dunia ini, sehingga pada gilirannya mempunyai kekuatan pengaruh yang sangat kuat terhadap budaya dunia ketiga. Caranya adalah dengan mengganggu dan menetapkan pandangan-pandangan mereka atas kondisi budaya lokal sehingga budaya lokal semakin rusak. Yang ketiga ada teori use and gravitation, yaitu kegunaan dan kepuasan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz pada tahun 1974. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Penggunaan atau use ini isi media untuk mendapatkan pemenuhan atau gratification atas kebutuhan seorang atau use and gratification. Salah satu teori dari pendekatan yang sering digunakan dalam komunikasi. Teori dan pendekatan ini tidak mencakup atau mewakili proses komunikasi karena ada beberapa hal yang mempengaruhi audiens, antara lain need and interest. Dan yang terakhir yaitu teori the effect tradition. Teori pengaruh komunikasi massa dalam perkembangannya telah mengalami perubahan yang kelihatan berliku-liku dalam abad ini. Dari awalnya, para peneliti percaya pada teori pengaruh komunikasi peluru ajaib. Individu-individu dipercaya sebagai dipengaruhi langsung dan secara besar oleh pada media sosial. Karena media dianggap berkuasa dalam membentuk opini publik, kemudian pada tahun 50-an, ketika aliran hipnotis dua langkah atau two-step flow
menjadi populer, media pengaruh dianggap sebagai suatu yang memiliki pengaruh yang minimal. Kemudian dalam tahun 1960-an berkembang wacana baru yang mendukung minimalnya pengaruh media massa, yaitu bahwa pengaruh media massa juga ditengahi oleh variabel lain. Sekarang setelah riset di tahun 1970-an dan 1980-an, banyak ilmuwan komunikasi sudah kembali ke powerful effect model, di mana media dianggap memiliki pengaruh yang kuat, terutama media televisi. Ahli komunikasi massa yang sangat mendukung keberadaan teori mengenai pengaruh kuat yang ditimbulkan oleh media massa adalah Neil Neumann melalui pandangannya mengenai gelombang kebiasuan. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.